Udah sunat? Udah sunat belum? Udah. Terus yang berat kamar ini udah sunat apa harus sunat semuanya? Udah sunat. Ah, coba periksa dulu. Buset, itu kayak anak toke begini. Playgroup. Orang masih belajar ini. Karena dia udah belajar. Vitalitasnya dipertanyakan. Enggak. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita. Takkan pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Berapa harokat lu? Panjang amat. Bila. Bukan. Oh, bila ini. Bukan. Lu percuma ngajak bercanda dia dari tadi gua main, kagak ada ketawanya, kagak ada ekspresinya, lempeng aja. Udah dilipatnya ke dompet maling lu. Lu main ini? Iya, gini kan. Crime. Apa itu? Bisa, tapi bisa nyetil apa bisa? Bisa dong. Coba bagaimana? Biasa nyentil skrotum gitu. Coba, bisa nggak? Coba, tendang. Wih, kalau ada yang masuk salah satu ya dari antara kalian, gua kasih waktu sampai 3 kali. Oke. Gua akan hadiahin 1 juta. Oh, oke. Semangat. Tapi nggak boleh gituin dong. Begini, tekor. Harus mantul. Iya, mantul. Deal. Nah, 1. Ada aku masuk nih. Ayo kamu nih. Juta nih. Oke. Siapa? Juta ya. Ready. Apa aja ya? Mau biru, mau merah. Iya, apa aja. Oke. Nah, sini sekarang gua. Gantian. Lu tadi kasih itu siapa? Lalu bayar gua lah, cukup gope. Oh gitu. Wah, ya amat. Gope. Ntar ya. Ntar. Ntar. Apa? Iya ntar. Hitung aja dulu kan gua bisa masuk dulu kan. Gua kan juga bisa masih 2 kali lagi ya. 2 kali. Yo, sama kamu tuh. 2 kali. 2 kali lagi. Sama. Udah sunat? Udah sunat belum? Udah. Terus yang berat kamar ini udah sunat apa harus sunat semuanya? Udah sunat. Ah, coba periksa dulu. Kalau sunatnya beda kalau seorang Coki Anwar. Diapain? Disobek jadi ini sendiri. Coba lihat lu. Sobek sendiri. Bro, Kayak pisang. Coba lihat kayak apa. udah. Coba lihat Nih, dibikin kayak mawar. Terus ada relief Buset, itu kayak anak toke begini. terus ada relief Ramayananya. Oh, udah sunat. Di pinggir. Ada kepalanya. Iya, oke udah sunat. Kagak lu cukur sih. Ya. Kagak lu cukur jemputnya. Susah soalnya kalau nyukur harus pakai yang cukuran Waxing. buat padi itu. Dimasukin juga. Nah, karena nyentil. Kesempatan kedua ya. Kan udah mau lu mau kan gantian dia. Kan gua belum, kesempatan kedua nih. Nah, kamu Lu kesini Pak, biar terserah. apa yang bisa nyolong? Kurang kosong ramein di sini. Ramein di sini. Kamu mau lagi, mau sekali lagi. Lu nggak mau. Kamu mau sekali lagi, ntar kan udah 2. Oke. Siap ya. Oh, nggak masuk. Hei, masuk. Boleh, nggak boleh, tangan Masuk. maling. Boleh, kan? Anjing, lu lihat lagi lu. Kamu Fred. Apa prep? Ready kan? Bukan dong. Situ lagi. Depan banget Ready sih. Tuh lihat nih, ambil ke sono. Bener nggak? Udah, jangan kenapa, udah tengah ngobrol aja, duduk sini. Lu tau kenapa dia jago? Kenapa dia? Di penjara mainan ginian. Di penjara dia udah hatam deh. Setiap hari, dia main senang, dia main karambol. Iya. Coki. Yes. Anwar. Katanya nih, luar biasa. lu tau nggak? Dia bisa menjabarkan nama orang dari nama lu. Oh gitu. Coki Anwar, ada artinya dia. Cownya. Co. Per huruf apa? Cow. Paling mapan di muka bumi. Ki Pranalewu. Iya. Gurunya sewaktu masih menimba ilmu. Kuat pantas hebat. Anak dari desa yang sukses bertarung hidup di kota. Wah, jing. Enggak. Gak apa-apa. Gue ngeliat lu jadi
Maaf. War. Seperti tembakan perang. Gila sih. Gila, lu nggak seberapa, dia juga bisa. Anjir, Vicky Mau. Dia bisa deh, Vicky Mau. V. Vitalitasnya dipertanyakan. Nggak usah. Terus Ki. Kira-kira dia jantan nggak ya? mau kisah itu aja tadi seputar itu Iya. aja. Mau. Hah? Mau. Mau acara ini dilanjutkan? Ayo. Oh iya. Silakan. Imo juga bisa. Nggak bisa, gua mah cemen. Gua nggak bisa. Imo bisa memberikan pantun dari atas nama Vicky Mau. Ada kata-kata Vicky Mau tapi jadi Oh, pantun. bisa. Apaan bagaimana Vicky Mau jadi pantun sih? Ada Vicky Mau tapi bisa jadi pantun. Oh, belakangnya Ada Vicky berima, Mau. Program Vicky Ada Mau mau. belakangnya. Ya. Ayo. Nggak bisa. Ya, jangan. Ayo, dicoba dulu dong. Coba dulu. Vicky Mau gimana sih? Iya, Vicky Mau ada programnya. Oh iya. Jalan-jalan ke pantai cerita. Cakep. Gitu. Ya. Jangan lupa membawa Bu Amu. Ya. Artinya. Kalau kau ingin semua tertawa, nonton aja Vicky Mau tercinta. Oh, nyamuk sih? Enggak. Enggak sih. Ya, Oke sih. Nggak berima. Hah? Vicky Mau. Coba. Pokoknya jalan-jalan beli bakwan. Cakep. Jangan lupa pakai koyo. Iya. Pokoknya jagain tuh para cewek-cewek anak perawan. Jangan sampai diterkam Vicky Prasetyo. Yang penting ada dulunya lah, Sob. Vicky Mau. Emang seberapa penting arti itu? Program identitas Vicky Mau. Kalau enggak gua ganti dari Vicky Cok. Vicky Mau sama Coki. Iya, kan Vicky Cok jadinya kalau sama Vicky Coki. Cok. Vicky Cok. Kepanjangannya? Vicky Mau. Tadi kan udah bilang. Tapi jujur, lu pernah umur berapa? Apa pertama? Iya. Pertama mau kan kayaknya playgroup. Masuk playgroup. Orang Iya. masih belajar ini. Karena bintang. Dia udah belajar. Dia kan kepala, pundak, lutut, kaki. Dia kayaknya lagunya beda. Apa tuh? 3GP, sabun kita cok. Lagu lu beda. Betul lu gitu. Emang iya dari playgroup sudah keinginan Tapi Coki itu berasal tahuannya dari besar mana? ya Orang dari banyak juga tahu dari Mas Ded. itu Asli dari Jakarta. daerah Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tahu nggak Yes. Pati? Pati Jawa Tengah. Iya tahu nggak tapi? Di mana? Tahu Jawa Di Tengah. sebelahnya mana? Jawa Tengah. Kalau lu ngambil Dekat dari kota Kota mana? Semarang, itu lewatnya dia lewat Kudus. Nah, Iya, Pati Kudus. Iya. Pati, dia dekat sama Rembang. Rembang. Lasem, terus ke sana sampai ujung-ujungnya Tuban baru bisa masuk tol Gresik Surabaya itu. betul. Kalau ke tengah itu pecahan ada Lamongan, bisa ke Babat, Gresik bisa ke Lu sana. pernah nganterin Gotik kan? Impresif. Hah? Pernah nganterin Gotik ke situ kan? Gotik mana Gotik? Gotik mah cuma deket di Cikrawang. Itu yang pakai situ siapa? Itu Ivan. Mbak Lola. Kalau macet lewat Caruba, biasanya gue lewatnya jalur lintas utara. Kalau gue mah serius, gue mau mengakui sejarah gue ada. Tapi lu naik mobil kan? Ya masa naik kuda. Nah justru ini kehebatan Coki nih, ada fun fact. Coki ini sukanya naik motor dari kampung ke Jakarta. Lu bayangin dari Jawa Tengah ke Jakarta dia naik motor. Yes. Biasanya kalau nggak mudik ya pas ada kerjaan biasanya. Seperti Seringnya mudik sih. mudik. Kalau pas mudik naik motor daripada kereta terlalu cepet kan. Nggak suka yang ini ekspres gitu. Harus ada effortnya, harus ada proses. Dari mana? Mudiknya dari Jakarta. Dari Pati ke Jakarta. Berapa hari? Nggak nyampe sehari sih. Lebaran 2 tahun yang lalu itu 16 jam. 16 jam. Motor lu apa? Motor lu apa? Cirebon. Motor lu apa? Metika? Atau- Kopling? Kopling. Gokil. Hah? Ini sih pantat kayak rasa balado. Ada gitu. cewek di belakang. Pantat? Nggak ada. Pantat bagaimana? Ada rasa balado. Des banget, Pak. Gue saking ngebiayain. Tapi di belakang cewek di belakang. Sendiri. Tapi mampir nggak kalau misalkan ada kan suka di Digit. Indramayu kan ada Oh. yang rumah makan Niki gitu-gitu kan. Ada tuh yang kalau kita bayar kembalian itu kan kalau ada kan kalau kita misalkan berapa ini ada 70.000 kami ambil aja di sini kembali. Rumah makan Niki. Enggak, karena itu yang di situ-situ tuh. Di sini di Eretan tau nggak? Kan Eretan. Oh, dari situ. Baru tahu saya.
Wah, kalau Kan kamu naik motor ngeliat ya, kiri ada mau makan iki gitu, mau makan apa gitu. itu kirain kayak tempat karaoke biasa gitu. Oh, itu bukan. Makan tapi Bisa. kembalinya di... Kembalinya ditaruh. Kalau kembaliannya banyak misalnya. Dia udah tahu sela-selanya. Kan makan tahu diukur aja mungkin berapa, sisa berapa, misalkan ada 22.000. Iya. Ini gue serius bagi orang yang belum pada tahu. Itu dari mulai daerah Oh, tahun Ciasem baru. sampai Subang terus sampai Eretan. ya. Nah, di Patrol tuh banyak juga, Kita tapi ngambil- lebih banyak lagi di Eretan. Eretan tuh yang ada sungai yang ada apa laut-lautnya itu. Iya tahu. Tapi kita ngambil langsung pakai tangan kita sendiri. Ya itu kan kadang-kadang adrenalin kan gelap. Ambil aja. Jatuhnya kayak absen ceklok kita dulu. Kayak sopan gitu kan. Iya. Cuma beda, itu kan ada iniannya. Beda lah adrenalinnya justru di situ orang. Pernah nggak lu lama-lamain di situ? Kalau gue lebih etika ya, maaf, Jadi ambil gimana? aja. Aku nggak mungkin ngambil kembalian tapi merugikan harkat martabat seorang wanita. Lalu ambil kembaliannya. Dia bilang nggak apa-apa ini memang budayanya. Iya budaya buat kamu tapi bukan berarti merendahkan untuk wanita. Kalau gue, Duitnya nggak lu ambil. Kalau ambil John. gue nggak mau kayak gitu. Kali gue nggak ngambil duit. Tapi Perawan. Maksudnya ya. lu bangun image lu bagus. Iya kan dari belakang ke perawan. Iya, maksudnya nggak harus ngambil uangnya. Itu kan kita bisa ngambil silaturahminya gitu. Kalau di posisi lu kayak gitu. Belum pernah. Ini Ini karaoke pernah nggak ada LC di pangku gitu atau apa gitu? oh iya. Apa coki pangku gitu sama LC gitu pernah? Pernah, cuman agak karena nggak terbiasa jadi agak risih gitu, terus aku singkirin sampai dia jatuh. Kasian, aku tolong lagi. Ekstrim ya. Ini lagi. Aku taruh yang bener. Kalau tadi kan udah ketahuan coki pada usia playgroup. Yes. Mungkin ini pertanyaan yang dari pendidikan. Oke. Kan pasti pendidikan terakhir apa? SMA. Kuliah. Kuliah. Iya. Nah pertanyaannya adalah kapan pertama kali? Maaf net. Net kita minta net. Net. Selain ibu maksudnya. Iya nih, Iya. selain ibu. Kan kalau ibu kan kita kayak ini apa generasi ya. Ya, kodratnya seorang ibu. Kodrat. Kodratnya seorang ibu. Kalau ini lu Minta gitu, minta kayak. mungkin dengan sambungan spesial Iya. atau apa. Mungkin karena pengaruh circle yang brutal di waktu masa kecil ya. Berarti banyak nih John. Iya. Berarti banyak nih John. Waktu pertama di pas Playgroup, playgroup. Kalau net nol besar. TK. Iya, TK nol besar. Bukan nama ibu kan? Bukan nama ibu kan? Bukan sama ibu. Bukan. Apalagi kamu ditinggal ibu tuh tangga, nggak gitu kan? Lebih tepatnya ya teman tetangga, teman sepermainan sih. Waktu itu ya. Lagi si Ke tetangga dia. ibu. Kayak mbak. Kayaknya kayak gitu tuh naluri deh. Nggak perlu ngomong ya, langsung. Dijabret, BH-nya. Nah, Langsung gimana? langsung sep. Dan waktu itu emang cepat kejadian. Sedotannya kayak kan kalau aku begini nih kalau lihat nih. Dia gitu kalau aku ya. Jadi kayak Main cantik tenang gitu. Kalau kamu lebih kayak Lebih ke gentle, lembut sih waktu itu. kayak bagaimana? Ujung bibir doang yang menyentuh bagian areola yang bawah, areola bawahnya. Iya, iya. Baru ke atas. Iya, tapi secara simetris maksudnya di ini ke sedot gitu. Karena waktu itu aku sentil dulu, jadi kan dia susah tuh nyari. Aduh, berhenti dong gitu. Langsung maaf kena. Ada menggunakan teknik tradisional yang gitu nggak? Gitu. Jadi lagi netek. Gitu. Jadi Oh itu temenku itu, temenku Ada ya? yang kayak gitu. Iya. Nah. Oke. Tapi kalau aku Kan tadi pendidikan sampai Oke. kuliah gitu. Yes. Jurusan apa? ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, masih informatika. dan harusnya kayak- orang yang ilmu komunikasi kan Exactly. orangnya kan open minded ya, Ya, terbuka, mudah senyum. Yes. Lo kenapa nggak bisa senyum? Ada cerita di balik itu. Lo Ah, nggak bisa ketawa, muka lo selalu serius, straight. ini cerita. cerita versi benernya ya. Ini true fucking story ya. True fucking story. Jadi awalnya sih waktu itu di komunitas stand up Indo Jogja. Iya. Gabung setelah 2 tahun mencoba stand up dengan gaya yang masih random, masih ngacak, belum menemukan persona yang sekarang. Jadi waktu itu di pas sharing komunitas ada sebelahku ini ada komika anak Papua, tapi dia materinya yang nempeleng, yang kekerasan gitu. Terus aku Geng-beng. Hah?
Gengbeng. Enggak, kayak nonjok, nempelin gitu-gitu doang. Terus di benakku mikir ini kayaknya dia pakai materi yang nempelin nggak cocok karena dia anaknya kecil kan, nggak cocok. Nah, terbersih di benakku, ini aku colong aja materinya gitu. Nah, waktu itu aku pakai aplikasikan di materiku, 2 hari kemudian aku coba, ternyata berhasil. Dan plus itu kayak otomatis dengan persona yang keras-keras itu otomatis Mungkin cengengesan dong. cengengesan untuk mempertebal kan maksudnya. Nah itu langsung satu paket aja ketemu yang sampai sekarang nggak senyum nggak ketawa. Sampai sekarang. Sampai Tapi kamu sekarang. sendiri sosok orang yang emang dalam hubungan asmara Yes. pendiam kah atau agresif? Kalau untuk awal-awal ketemu orang baru sih cenderung pendiam. Sekarang Coki udah berkeluarga, Saya belum, masih single. masih single, masih lajang. Tapi ada lagi, maksudnya ada hubungan sama dengan seseorang ikatan. Untuk saat ini deket-deket aja sih, cuman nggak ada yang intens Dia gitu. wanita pekerja komersil. Dia bukan. Komersilnya nggak usah. Lu ke bawah sekalian gerbongnya. Pekerja, iya. Wanita Tapi nggak pakai pekerja. komersil. Dia udah ngangguk komersil. Langsung begini dia. Ada wanita pekerja. Pekerja, Iya. ya. Wanita pekerja udah ngangguk dia. Iya, iya. Komersil yang ikut. Ya, sorry. Masih wanita Kaget saya. pekerja gitu, dia Pekerja, bekerja. iya, iya. Berprofesi apa? Dia Suster atau terakhir apa? sopir ekskavator. Ya kayak alat berat mau. Beko. Ya, Ya kan kita nggak bisa lihat profesi. Serem amat. Tapi Gua lihat kebayang bagi- pakai helm Anda doang. meremehkan profesi wanita-wanita kuat. Enggak ngeremehin. Enggak ngeremehin. Gue kira dia wanita karir Iya, gitu. Masih Orang-orang menjalani hubungan. SCBD. Beko di bawah. Ada masalah atau apa di tengah perjalanan? Agak renggang sih untuk sekarang ya, agak renggang, nggak seintens awal-awal karena Ada permasalahan prinsip. iya, bias kalau anak Jaksel bilang toxic relationship. Ya, Tapi udah coba ke rumah Uya atau apa? Ngomong ke Uya atau apa? Psikolog. Iya. Kenapa mempercayakan hidup lo sama Uya sih? Iya maksudnya kayak ngomong gitu ada permasalahan. enggak sih, enggak sedramatis itu, enggak seberat itu, bisa diselesaikan sendiri sih. Berdua Target ketemu. untuk menikah sebagai seorang coki. Umur Yes. berapa? Saya Hah? seumur Cristiano Ronaldo. Berapa tuh umur? 34, 37, Ya betul. 37, 38. Mulai 85 5. di Pati. Iya di Pati. Bintang kamu Aries. Bukan. Apa? Capricorn. Aries dong. Konsepnya kan ya semudah itu. nggak boleh maksa kalau gitu kan memang sesuai dengan tanggal lahir. Tapi kayak Aries. Enggak, bukan. Bukan Capricorn saya. Capricorn. Iya. Ulang tahun berarti September. Januari. Oh, udah rubah kan. Memang Januari dari Oh, dulu. Capricorn Januari. Januari. Oke, sebenarnya target menikah kapan sih sebenarnya? Eh, Coki strong. setelah bukan. Oke kan Dede. Bukan. Kayak Anwar. Netral. Ya. Hah? Coki Anwar. Ya, Kapan udah. mau menikah? Ya mumpung di konten ini kalau misalnya ada kaum hawa ya. Banyak di sini Sekiranya- menurut survei penonton kita cewek kebanyakan. Oh gitu. Iya. Soalnya follower saya 90% cowok semua, Pak. Nah, ini. Nah, Itu itu yang tepat, makanya ini yang tepat, kebetulan ini yang di tepat konten ini. ini Iya. saya manfaatkan momen ini. Kalau misalnya ada penonton dari kaum hawa yang sekiranya Iya. saya ini memenuhi kriteria Untuk kriteria kamu untuk memapahmu di masa depan, Iya. silakan. Tipe-tipe ada nggak sih tetap kira-kira di karakter-karakter tipe kamu dari segi fisik atau apa kira-kira mendekati kalau kita compare ke artis gitu. Oke. Kira-kira siapa? Oh, untuk artis. Ya, untuk jodoh, tapi kayaknya gue seneng tuh kalau gue kan kayak lu dari Kimau deh, siapa lu mau? Kalau cewek, misalkan lu jadiin kayak kriteria ini artis idaman gue, lu siapa? Pevita Fris. Pevita Pierce. Pevita Iya, itu. Pierce. Pevita Pierce. Kalau gue kayak lebih Elia, Rohali. Adam. Kadam. Kan selera gue dong, ya kan gue kan seneng yang lebih Jauh sekali, iya, iya. yang lebih matang kalau gue. Iya, Tapi kalau bener. kayak kalau artis kira-kira siapa? Untuk artis sekarang sih kayaknya nggak ada yang serak gitu ya. Artisin dulu deh. Lebih ke dulu, ini. lebih dulu. Saya Lawas. suka sosok ini Desi Ratnasari. Nah, Nah,
Desi Ratnasari dengan tampilan yang sekarang yang berhijab, yang santun, Dia adem, sukanya kayak gitu. gitu Pak. Yes. Desi Ratnasari bisa dijadikan adalah sebagai wanita yang memang cantik, Ya. pekerja. Dari mana akhirnya bisa Coki bisa berfantasi dengan sosok seorang berfantasi. Jadi sosok Menginginkan. tiba-tiba langsung jadi fantasinya seorang Maksudnya Coki. jadi bahan Iya, gua fantasi aja kayak Aktivitas tertentu. Aku pengen jodoh seperti dia. Oke. Itu dari apa? Sisi apa? Apa karena memang pure kecantikannya atau dari segi apa? Iya, Desi Ratnasari kan sosoknya anggun ya, secara ya dia juga sekarang berhijab. Dulu pemain anggun. sinetron, Benar. pemain film juga, Iya. dan anggota juga di legislatif. Yes, Tahu. betul. Dan dia juga punya single, tahu? Tenda biru? Iya, bisa nyanyi sedikit. Bisa loh, dia jago suaranya. Saya ngaca, coba 1, 2, ayo. Beneran kayak lu. Saya lupa liriknya. Nggak Tolong sengaja di- lewat sama- depan rumah. Kita bareng-bareng aja yuk. Ayo bareng-bareng ya. Yuk. Lu kasih tahu liriknya, dia nyanyiin. Ya, tak sengaja lewat depan rumahmu. Dari situ. 1, 2, 3. Tak sengaja Ya. lewat depan Ku rumahmu, melihat ada tenda biru. ku melihat ada tenda biru. Buka Siti Jos. Buka Siti Jos. Nggak ada pasti bedanya lagu Juwita Bahar. Kenapa jadi Desi bisa nyanyi Juwita? Oke, Jadi gotik nih. Coki itu kan tadi udah salah satu juga mungkin ada historical lama. Iya. Dia punya mantan yang sampai Iya. saat ini mantannya juga nggak bisa gampang dilupain gitu. Kenapa lu gak bisa ngelupain mantan itu? Lu pertama kali ML sama dia, biasanya kan katanya ya, orang kalau melakukan pertama kali making love tuh katanya bakal susah banget ngelupain. Nah, justru sebaliknya, Pak. Saya sama yang terakhir ini belum pernah lakukan Buffalo Assemble. Ngobrol sama apa tuh? Kumpul kebo. Belum pernah Buffalo Assemble. Lu ribut sama lo memang. Lu assemble, Buffalo Assemble. Buffalo Assemble, Pak, kumpul kebo. Tapi kalau dari cewek-cewek komika sendiri, Yes. ada nggak sih kriteria, misalkan salah satu mungkin yang bisa dijadikan sebagai pasangan juga? Sekali lagi, aku lebih cenderung suka yang sosok yang berhijab, yang manis, yang salah satunya ya Arafah. Suka marah? Lebih suka sosoknya sih, tapi dari sifatnya yang pecicilan gitu kurang. Kurang elegan, dia bener elegan pakai Elegan, Desi Ratnasari, anggun, ya. anggun. Dari sejarah seorang Dia pinter, Coki, itu memang punya karakter kuat dari Coki Anwar itu yang suka melakukan adrenalin dan suka melihat ataupun melakukan dengan tantangan-tantangan. Yes. Kenapa akhirnya sampai bisa menyimpulkan seperti itu? Apa ada backstory kah di balik historical perjalanan seorang Coki? Iya, karena dari dulu emang suka tantangan-tantangan, suka olahraga ekstrim. Ya. Contohnya, contoh simpelnya, misalnya kalau renang itu nggak mau yang renang biasa, harus ada yang papan loncatnya tuh. Pas harus kalau Lompat nyari indah. yang kayak gitu ya. 30 meter, Pak, 15 gitu-gitu. meter. Dan lu berani? Salto belakang, backflip gitu-gitu, Pak. Lu berani? Iya, iya. Se-ekstrim apa sih yang pernah Coki lakukan selain maaf ya nyuntikin Oh, itu cek yang beda. Itu lain. Saya bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan itu Beda-beda. beda. Beda. Oke, Ini apa se-ekstrim apa yang pernah Coki lakukan? Coki ini punya Tuhan, Pak. Coki iya, ini punya benar. Tuhan. Apa? salah satunya ini sih, aktivitas adrenalin yang pernah saya lakukan, saya pernah jogging dari Bintaro ke Ka'bah. Wow. Gua sih pernah mendengar kata Ustadz gua semakin jauh jaraknya makin gede pahalanya. Tapi nggak ke Ka'bah juga, Pak. Ya. Kesehatan spiritual, Kesehatan spiritual. sehat dapat, spiritualnya Kesehatan juga spiritual. dapat. Dua. Lebih jauh ya. Exactly. Deep ini kita. Ini deep talk gitu. Iya. Seorang Coki juga kan memang orang banyak tahu ya Yes. bahwa Coki itu udah saatnya untuk menikah. Ya, Iyalah umur 37. Karena keluarga di Pati pasti. mendukung ataupun meminta lah bisa dibilang supaya Coki segera menikah. Kalau dalam waktu dekat ini Coki menikah, Oke. persiapan Coki sebenarnya untuk menjadi seorang kepala keluarga sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dari beberapa lini ya. Iya. Insya Allah saya sudah siap sih.
Cuman itu dia yang lini terpenting ini yang belum dapet, yaitu si calonnya ini sendiri untuk membimbing. Ya, iya dong. Calon iya. Iya. Kalau belum ada sampai saat ini. Iya, belum ada. sama Tapi sekali. keinginan Ayo dong. untuk bener-bener ingin ada. Oh pasti ada. Ya, Karena karena saya sebenarnya dia kan ini penyemangat ya. Jadi Yes. salah satu juga ada ahli filsuf dari Norwegia. Siapa namanya? Giovanni Trapattoni. Geopani. Geopani. Dari namanya aja. Trapattoni. Gua nggak asing mendengar kami kayak main bola itu. Trapattoni. Dia pernah bilang bahwa the blood of your sight Oke. and the rain is the crumble striver. Jadi di saat kita bisa tahu garis keturunan darah, the blood is trying, garis keturunan darah, What is time? the crumble is price. Itu adalah sebuah permainan kenyataan. Coki sendiri ya kayak ya ampun dia sendiri maksudnya kayak menganalisa dan menyalurkan seks sejauh ini kalau belum punya pasangan melalui apa? Oke. Dengar nggak? Iya iya. iya. Filsuf Norwegia. Norwegia, Iya. Giovanni Trapattoni tadi. Apa tadi? Giovanni. Apa kata-katanya? Trapattoni. The blood of Simbolus. The Christ crumble is time. Beda ya. Keras. Ada Tadi bukan itu. Ada scramble. Depannya doang. Belakangnya beda itu. Iya. Gimana kalau menurut Coki sendiri? Untuk menyalurkan hasrat biologis tadi ya. Biologis. Kan udah nggak ada pasangan. Oke, karena dari awal saya emang memegang teguh untuk jangan sampai Buffalo Assemble tadi ya. Kumpul kebo. Gua sambel. Sebatas ya lucu gitulah. Lucu tuh kayak gimana, Pak? Lucu tuh kayak gimana Dia ya? kan nggak punya pasangan. Terus Oh. diapresiasikan sama siapa? Oh, kalau disebutnya pasangan emang bukan, cuman deket dan kayak ada mutual untuk keduanya. Kalau istilah sekarang FWB lah, bisa bilang gitu. Ya. Untuk Teman-teman FWB cewek, teman-teman cewek ini banyak, Pak. pasti. Serius. Yang paling cakep siapa yang Giovanni Trapattoni itu ya? Iya. Scramble itu kolor. Sebenarnya kalau kisah Coki ini, Yes. gue jujur ya gue mengapresiasi banget. Karena secara akademisi, mengingatkan gue kepada salah satu juga Yang di India. filsuf dari Romawi, ya, yang bernama Mr. Jack. Oh iya itu. Mr. Jacklot, Bro. Ini terkenal itu. Mr. Jacklot. Pernah dengar kan? Iya. Jacklot. Iya, terkenal ini Mr. Dia Jacklot. pernah bilang, T-shirt is lying. Of your shorts, the cranberries of the Terminator of die. Jadi artinya apa sih? Artinya adalah Gue tuh bahwa kurang bisa bahasa Inggris. jangan pernah kau pakaikan bajumu di baju orang lain. T-shirt fright of the break track. T-shirt pride kan goreng. Baju digoreng. And jadi kesimpulannya adalah bahwa nggak bisa juga menyamakan orang untuk menikah. Kan kalau kita datang ke pernikahan, kapan kamu nikah? Itu nggak boleh menyamakan. Tapi visi dia, gue sih bisa lihat ya dari dia punya prinsip hidup. Itu bener-bener sekali tapi untuk selamanya. Yes. Biarlah ini lama, tapi sekali untuk selamanya. Ini juga salah satu dari tokoh dari Libanon juga. Iya. Saya pernah lihat dalam kutipan bukunya, Oh dia buat ngeluarin buku juga. pernah ngeluarin buku juga yang dia tulis berbarengan dengan Olimpiade di Tiongkok. Oke. Namanya siapa nama filsuf? Nama beliau? Dari Libanon, filsuf siapa namanya? Regis Train. Regis Train. Lu kayak buat orang jadi tolol, mau ini masuk dunia nih. Lu kok jadi kayak Regis Trai. Crazy gila, Trai coba. Coba Crazy gila. Trai. Dia tuh pernah bilang Regis bahwa Trai. Iya. Crazy yang ya, dia daftar pernah bilang registrasi. Crazy Regis Trai. looking your future, Oke. Ini bener kayak gini. looking for your heart, Oke. and looking for your life, your hair.
Zombie. Zombie. Zombie sticks. Zombie. Jadi dia bilang bahwa kita itu ya harus merasakan kematian gitu ya. Harus merasakan Zombie. zombie tadi gitu. Untuk bisa bener-bener bisa tahu arti kehidupan luas. Lu dengerin. Ya. Gitu. Dengerin lu. Siapa nama filsufnya tadi? Siapa? Crazy Registry. Jadi ODGJ yang daftar. dari di Lebanon. Lebanon. Sekolahnya di Di mana? Sentiong, Ramat. Setuju nggak kalau dari bilang gitu bahwa kamu harus memukul dari orang yang telah mati karena baru akan ngerti karena arti kehilangan itu tahu setelah dia pergi. Iya. Setuju sih, karena jangan mengharapkan sesuatu dari mayat, memang. Iya. Karena kalau misalnya kita menyatakan cinta ke jenazah itu, dia nggak bakal bales kan soalnya. Nggak bisa, ya, benar. Nggak bisa ya. Tapi Nggak kita akan bisa bereaksi. belajar dari orang mati. Dia apain itu? Dia selalu diam. Iya. Ada nggak kira-kira perbandingan dari filsuf dunia ya? Kamu suka baca buku nggak tentang filsuf? Suka. Yang paling kamu suka, idola filsuf kamu siapa yang menjadikan role model hidup kamu, patokan hidup kamu? Ada seorang filsuf dari Rwanda. Afrika. Rwanda juga ada. Afrika. Ada. Rwanda. Ada. Rwanda itu Afrika. Presidennya Godfrey. Godfrey. Presiden. Dia udah ngablu. Itu tambah ngablu. Ada ngablu, dia udah ngablu. Gila. Terus dia bilang apa? Namanya dulu. Iya, siapa namanya? Namanya Roberto Baggio. Iya. Itu Baggio. Bukir dia makan dia. Itu Baggio. Yang rambutnya ada ekornya. Enggak. Yang nendang corner gol. Iya. Mengatakan bahwa French fries of life. Iya. French fries of life. Gue sering nemu itu di 16045. French fries French of life Bagus nih. will find you if you wanna die in the middle of nowhere. Nowhere. Iya, karena buat ini. Benar. Ada ini. Iyohe. Enggak ada karena Itu cuma punya siapa tadi? punya dia doang. Iya itu. Dia bilang apa? Iya. Ya, karena absolutely of safety first Iya, iya. is swimming in ocean Iya, Ocean Beach. Beach can kill you if you eating balon. Balon Dior. Balon bener, balon Dior. Bener. Lu nggak ini besok tinggi mau. Ini Nggak bakal. balon Dior. Dia bilang itu. Bilang gitu dia. Balon Dior. Terus Kok apa akur ya? yang dia secara Indonesia apa? Dia ngomong apa? Gue geli deh. Secara Indonesia dia ngomong apa? Iya, karena bahwa perjalanan Serius mukanya, sosok dengerin serius. perjalanan hidup seseorang itu ditentukan dari kentang goreng Iya, yang dia makan. Filsufnya. Benar. Kentang goreng yang dia makan sama waktu dia berenang di lautan. Itu kan juga pernah dibawakan waktu upacara penurunan bendera setiap Jumat. Kan? Oh ya. Terus setiap Jumat. Yang sore-sore Yang sore-sore Iya. jam 3 Benar. biasanya. Nah, di Kebumen kan? iya, tapi kan Kebumen. sempat dilaksanakan juga Oke. ya di daerah salah satu daerah kekuasaan Uni Soviet. Oke. Uni Soviet. Di mana tuh? Yang di ini kan di Kroasia. Hah? Kroasia. Kroasia Wetan. Kroasia Wetan. Iya, Kroasia Wetan. Iya. Kroasia Wetan. Dia Ada bilang, pulau, ada wetan. Kroasia bawah ya. dia bilang bahwa Boban, Kroasia Wetan. Yes. Dia bilang, Boban, now did the French court from Asiolo. And Drayo, Indo. Si Boban. Aku terbakar semangat. Terbakar semangat. Terbakar apanya? Apaan? Terbakar dari mananya? Itu kalimat yang patriotik sekali. Kagak ada patriot-patriotik, seluruh orang juga bingung. Gak apa-apa.
Coba ulang, babon apa coba? Boban. Boban apa boban? Boban jengkrik. Ini memang kadang-kadang nggak tahu. Terbakar semangatnya. Kita kayaknya kalau ngomong ini dia nggak nyampe. Nggak Bro, nyampe. kita ganti pembahasan aja deh. Kayaknya yang lebih, yang lu coba deh yang ringan-ringan menurut pemikiran lu deh. Gue mah yang selera Indonesia aja, saya selera Indonesia di mana ada komedi, di situ ada ketawa. Justru lu kan gue dengar di sini adalah seorang komika yang memiliki persona yang dengan gaya lu sendiri. Coba lu stand up lah, coba dengan karakter lu yang kuat ini. Oke. Dia berapa baik aja. Beat, memori. Beat. Kroasia nih. Kroasia beda. Silakan. Tapi kan beat lu bagus tuh. Ngapain? Ngapain, Pak? Udah lihat tadi gua. Enggak. Dia mau dimandiin. Ayo. Silakan. Iya, bukan Oke, maksudnya Bro. kalau kayak toko-toko filsuf dunia Oh, di iya. Yugoslavia kalau mau wawancara dia pakai. Silakan. Silakan. Saya kan orangnya perfeksionis ya. Iya. Orangnya perfeksionis. Saya itu kalau mau masukin uang ke dompet itu harus saya pastiin lembarannya nggak ada yang kelipet Oh, perfeksionis. ya, baru saya masukin. Terus saya juga perfeksionis ketika di jalan raya, Pak. Gimana? Di jalan raya. Pokoknya kalau saya naik motor nih, itu harus tepat di garis marka yang tengah jalan itu. Harus. Wow. Ya, Bang. Anak dari sini tangan keluar. Iya. Wah, Soalnya kalau stand up kan harus Iya, iya. tangannya main, Pak. Kalau diginiin gimana? Iya, iya. Ya. Jadi kalau di jalan, jatuhnya kan Gimana? jatuhnya lagi. Jatuhnya kayak pulang ceramah. Jatuhnya kayak pulang ngaji. ya jadi kalau lagi berkendara di jalan, saya harus rodanya harus tepat di garis marka. Saya pernah dari Trenggalek mau ke Jakarta. Iya. Begitu mau nyampe ke Jakarta, roda saya keluar di garis marka. Saya ulang dari Trenggalek. Wow. Bela-belain ngulang gara-gara Jepang meleset dikit. Wow, luar biasa sekali. Ini ya. Sudah cukup. Cukup? Ambil mau. Oh, buat gituan doang. Iya. Jangan ini. Berapa Falcon kita lihat pakai ginian. Ini tolong jangan diganti-ganti ya. Ini perlu jadi sejarah. Ya. Ginian. Nah, Nah, sebenarnya kalau cita-cita, Iya. cita-cita seorang Coki Anwar, adik dari seorang juga reporter ternama, siapa? Desi. Di Januar. Enggak, orang kira beneran, orang kira beneran. Enggak semuanya namanya Anwar saudara, dia juga sama Anwar yang BAB. Mbak Desi Anwar, Coki Anwar, adik memang bukan saudara, tapi adik generasi bangsa. Salahnya di mana? Kalau sebagai adik Ya generasi udah bangsa. bawa bangsa, ya bener udah. Kalau gue bisa sebutin ada satu nama, komika ataupun stand up komedian yang menurut lu cara membawakannya nggak lucu, itu siapa? Luar. Ya bebas. Komedi luar. Jangan Ya, luar dah. Kalau luar, sini. Maksudnya kan di luar, sini kan? Iya bisa. Bukan area kita, bukan di luar. ntar kalau luar lu sebut yang di Rwanda lagi, Yugoslavia, Lebanon, yang di sini aja udah. Yang menurut kamu tuh kurang lucu. Siapa? Ada pilihannya nggak? Sejauh ini belum diusulkan. Antara siapa sama siapa gitu. Nanti Kayaknya Kimbo punya bisa milih. salah satu beberapa nama yang akan disebutin. Marcel, Ya, Kemudian, sama. Riget, kemudian Ridwan Remin. yang nggak lucu siapa di antara ketiga itu? Mungkin yang paling lucu ya Yang paling lucu siapa dulu? di antara bertiga. Ya, Jujur li, Regen paling lucu. Riget yang paling lucu. Yang paling lucu. Tinggal dua orang, Marcel dan Jadi kalau diurut yang nomor 2 yang setengah lucunya. yang setengah lucunya. Ridwan Remin atau Mars? Ini kita ngomongin selera komedi. Selera Setiap komedi orang lah. Beda-beda. ya. Iyalah. Yang kedua Marcel. Yang kedua Mars. Justru Remin ada di urutan terakhir.
Ini sekali lagi masalah selera ya, selera komedi. Iya, selera komedi. Si orang Apa karena pernah jadi seteru atau pernah kompetisi? Karena lu pernah kalah sama dia. Atau memang faktor selera aja? salah satunya pernah di satu kompetisi bareng dan dia yang juara, sementara saya tidak. Berarti Itu salah satunya. satu orang yang pernah merampas mimpi seseorang. Merenggut, ya. Merenggut. Jadi for information aja nih ya, jadi si Coki ini, teman kita ini pernah satu kompetisi di season yang sama Ridwan Remin. Ridwan Remin. Dan di saat di belakang panggung ada satu kejadian, Ridwan Remin tuh mencorek hati dia, menyakiti hati dia. Kejadian. Ceritain. Enggak ada, Pak. Enggak ada seperti itu. Anda Ini kan subjektif karena pengen selera. video at Emperor. Oke, kalau kita tadi tiga Bang, nama, bang. kalau tiga mungkin pernah jadi mentor, tiga mentor yang mungkin senior stand up-nya seorang Coki Anwar. Kalau kita ada nama Ernest, ada nama Raditya Dika, dan juga ada nama Panji Widardo. Panji Widardo. Pragi Ya, Waksono. Kira-kira di antara ketiga itu kalau dulu kira-kira yang paling lucu nomor satu siapa? Ernest kah? Panji kah? Atau Raditya Dika kah? Yang paling Lucu. Di antara Lucu. ketiga itu ada Ernest, ada Raditya Dika, dan ada Panji. yes, sekali lagi masalah tes ya, tes Iya, komedi. tes Tiap komedi. orang Yes, beda-beda. Siapa? Yang pertama, harus ya, Nah, harus kalau berat, diurutin. bisa diajuin untuk tidak menjawab, diusulkan ke Komisi 3. Oke. si kita kreatif kita. Oke, Ernest lucu? enggak. Ya, kalau Oh, diurutin, enggak. kalau Kalau diurutin. maksudnya diurutin aja Iya, langsung. dari nomor satu dulu nih, yang paling lucu dulu siapa ketiga orang? Yang pertama Panji. 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 Ini masalah Apresiasi. Founder. Mungkin karena Panji juga Tiga-tiganya multi talent fondasi. ya, karena kan dia bukan hanya juga bisa stand up, dia juga Iya. bisa berinteraksi dengan hewan. Jadi kan Beda Panji. Beda Panji. King Cobra di gitu. Itu Panji Panji beda. sang penakluk. Oke. Ini dia Panji Pragiwaksono. Kalau udah ada Panji, berarti yang kedua ada nama siapa? Tinggal Raditya Dika sama Ernest Prakoso. Yang kedua Radit. Berarti Ernest gak lucu. Bukan saya bilang begitu ya. Padahal dia bikin film banyak loh, Ernest penulisnya bagus. Karya-karyanya fenomenal, cek toko sebelah. Cuma nggak lucu kok, maaf kok, lu kurang lucu, latihan lagi lah. Gitu, gue sampein tuh. Materi lu tuh kurang punchy, tuh kurang ya, ada triggernya ya. Kayak gitu. Iya. Oh iya. Oke, ini obrolan yang memang butuh pencernaan pemikiran yang lebih buat semua khususnya next ranking pada Yes. episode kali ini. Sebagai penutup, kita akan coba menyampaikan salah satu quote-quote terbaik dunia yang akan masing-masing disampaikan juga dari kita. Dimulai dari aktivis Cikeas yang banyak memberikan silakan dari quote apa yang mau disampaikan dari tokoh dunia. Anjing kok jadi elu masuk dunia lu nih gua. Teringat satu filsuf nih dari Thailand. Iya. Gue pernah baca tulisannya kalau nggak salah waktu lagi berak. Iya. Tuh di kamar mandi tulisan Thailand tuh. Namanya Profesor Iat Ngicuk. Tapi jangan dibalik, Pak. Ini tai kucing kalau dibalik. Dia bilang Namanya Iat Ngicuk nih ya. Ini Thailand ya. Iya. Nap koi lain nama pak senang hapatak kadang nohi nakap. Sama lain hapak keun mam. Nah, itu. ngomong apa? Cinta adalah kedamaian. Cinta kedamaian. Iya. Disampaikan saat acara apa ini? Gue baca pas lagi berak ada tulisan di kamar mandi begitu aja. Itu dari tokoh itu yang menginspirasi Iya. seorang Kimau Gerbang Profesor Iat. sampai kondisi. Yes. Profesor Iat Ngicuk. Ya, apresiasi. Oke, berikutnya mungkin ini quote terakhir yang akan juga bisa disampaikan Oke. melalui hati seorang. Saya paling teringat dengan kata-kata beliau ini. Beliau adalah seorang pemanjat kelapa dari Peru. Seorang pemanjat kelapa dari Peru. Wow. Siapa
Apa yang bisa dipetik dari seorang pemanjat kelapa? Apa yang bisa dibanggakan? Iya. Benua Amerika Selatan. Ya benar. Siapa namanya? Beliau bernama Andrea Bocelli. Andrea. Ya, Bu. Bocelli. Ya. Namanya Italia sekali. Dia ngomong apa pada kesempatan itu? Ya, dia pernah bilang bahwa kabikusi kabigam. Kabikusi kabigam. Kabikusi kabigam. Bahasa Peru, baru tahu gua. Sindegi abetum hihu. Sidiki abetum. Terus terakhir yang paling saya ingat, Sendegi soedetum hiho. ya dia pernah ngomong Benar begitu. emang, Pak? Dan terakhir dia bilang becek ketite olo ketoro. Bagaimana? Becek ketite olo ketoro. Itu yang paling terngiang-ngiang dari kalimat beliau. Karena kan si Bocelli tadi itu kan juga pernah sekolah di Ngawi. Benar. Jadi dia tahu bahasa. 2 tahun di Ngawi. TK Al Islam Bani. Sampai hafal banget sampai TK-nya. Iya. Sampai TK-TK-nya lo hafal. Kan tapi SD-nya kan di Nampetang. Benar. Dia bilang. Ya? Dia bilang. Wow. Waktu Sedalam itu baca biografi seorang filsuf loh. Dia bilang. waktu dia ekstrakurikuler volley, dia pernah bilang, Lead volley itu dia berkata apa? ya dia pernah sebelum Iya. ekstrakurikuler volley, sebelum dia nyemes, dia pernah bilang bahwa Twinkle Twinkle Little Star, How I how did I fall in love with my mom? Dia pernah bilang gitu. yang artinya kalau untuk di Indonesia. Yang artinya kalau untuk di Indonesia. Yang arti untuk di Indonesia. Artinya apa? Kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia artinya. Kalau di Indonesia artinya. Di Indonesia artinya apa? Twinkle is dasar. Kayak lagu anak-anak. Tapi tuh ada pengen make emaknya. Artinya mau di langit ada bintang atau tidak, setiap saat cintai ibumu, cuci kakinya, dan kenyot jempolnya. Ya, kalau udah dari Kimau dan juga dari Coki udah disampaikan dengan baik bahwa ini mungkin akan menjadi sejarah buat semuanya. Karena sejarah itu ada yang bisa tersiarkan, ada juga yang tersimpan. Betul. Di tokoh-tokoh yang kita sebutkan Anda tidak bisa nemu di Google atau dimanapun. Karena ini adalah bagian sejarah yang disimpan pada eranya. Enggak semuanya sejarah itu bisa Semuanya terungkap, nggak bisa semua nggak semuanya. diubah. Terima kasih sekali lagi buat Coki Anwar. Terima kasih. Teringat sebelum ada kita mengakhiri, ada Filsuf lagi. seorang gendang Metallica. Bauer Sonside. Baron Sunside. Dia pernah bilang bahwa Gendang Metallica. Astagfirullahaladzim. epidermis Epidermis, Masya Allah. Jaringan sel. jamlah tuko baco nehi apa itu jahe darah titimke hema Lu tahu? hema hema. Ini dalam banget ya. Dalam banget apaan? Dia Dalam banget aja lu ngomong lu. kehidupan Merinding. Merinding apanya? kehidupan itu adalah sebuah tulisan cerita yang akan kau buat sendiri. Betul. Di saat kau membuat sebuah kebaikan, Langsung merinding. Apaan sih ya? Merinding apaan? akan menjadi orang untuk orang banyak. Dan di saat kisahmu menjadi sebuah keburukan, itu akan menenggelamkan di dalam kisah kehidupan. Kamu yang bisa menghentikan itu sendiri. Nampak nih. Sampai ketemu. Kacau nih. Wah, kacau. Kacau nih. Udah, lu beda circle sama gue lu. Banyak baca. Udah, pokoknya satu circle sama gue, coba Next Era Geng saja. Jangan lupa saksikan terus Next Era Entertainment, ada acara Vicky Mau. Au!